Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 9 dari kelas 83 akan mempresentasikan presentasi tentang Omnibus Law. Dan untuk PPT kali ini kami memilih jenis integrasi sosial yang itu disosiatif. Nah, marilah kita memulai PPT kali ini. Pertama, apa itu Omnibus Law? Omnibus Law digagaskan oleh Presiden Joko Widodo saat pidato pelantikan Presiden di bulan Oktober 2019. Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semua. Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk mencabut, menambah, dan mengubah beberapa UU sekaligus menjadi lebih sederhana. Dua Omnibus Law yang disahkan oleh pemerintah yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. UU Omnibus Law bertujuan menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas. Nah, sekarang kan kalian sudah ngerti kan ya apa itu Omnibus Law. Sekarang saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial. Apa sih itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah proses interaksi yang terjadi secara individu atau kelompok untuk membentuk tatanan kehidupan. Pada integrasi sosial, terdapat dua jenis, yaitu integrasi sosial asosiatif dan juga disosiatif. Dan untuk PPT kali ini, kami memilih bahan yang berhubungan dengan integrasi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah hubungan yang menjalin persatuan dan meningkatkan solidaritas antara pihak. Interaksi sosial disosiatif adalah hubungan negatif yang berujung perpecahan antar pihak. Nah, untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nicholas Dilan Alam Subiru. Demonstrasi adalah aksi protes atau unjuk rasa yang dilakukan secara massal. Demonstrasi UU Cipta Kerja Omnibus Law termasuk interaksi sosial disosiatif, yaitu jenis kontroversi dan pertentangan ditandai dengan adanya kesalahan penafsir kaum buruh atas manfaat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, keraguan atau perasaan terancam atas hak-hak buruh yang menyebabkan mereka merasa dirugikan oleh isi UU Omnibus Law Cipta Kerja. Bentuk protes yang disampaikan oleh buruh dan mahasiswa secara terbuka dalam upaya menggagalkan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai aksi menentang kebijakan pemerintah. Jika demonstrasi tidak dapat dikendalikan, dapat diikuti dengan aksi kekerasan, perusakan fasilitas umum yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. Demonstrasi dan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Upah minimum penuh syarat dan penghapusan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Pesangon berkurang, kontrak kerja tanpa batas waktu, kompensasi PHK minimal 1 tahun kerja, perpanjangan jam kerja, upah cuti dihilangkan. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi ini dengan menjelaskan bagaimana integrasi sosial disosiatif bisa terjadi pada aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kelompok kami telah menemukan beberapa faktor pendorong yang bisa menjadi pemicu terjadinya integrasi sosial disosiatif ini. Yang pertama adalah sugesti. Kita sadar kalau ada dorongan, yaitu perasaan para kaum buruh bahwa mereka itu dirugikan, hak-hak buruh mereka itu dilanggar, dan isi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini hanya menguntungkan pengusaha. Tentu ada pemberi sugesti di balik pemikiran mereka ini. Misalnya, kepala serikat pekerja yang memimpin demonstrasi itu sendiri, atau bahkan kelompok mahasiswa, karena kelompok mahasiswa ini dianggap sebagai kaum yang terpelajar. Yang kedua adalah imitasi. Imitasi itu ketertarikan untuk mengikuti perilaku orang lain karena dianggap bisa membawa keberhasilan. Sesama kaum buruh merasa kalau mereka itu dirugikan dan mereka ingin melakukan aksi, yaitu demonstrasi.
Dengan melakukan demonstrasi ini, mereka berharap bisa menarik simpati pemerintah dan bahkan menggagalkan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Faktor yang ketiga adalah empati. Faktor empati inilah yang mendorong mahasiswa dan LSM, lembaga swadaya masyarakat, untuk bergabung dengan para buruh untuk melaksanakan demonstrasi. Mereka merasa kalau para buruh itu berhak memperjuangkan keadilan, dan mereka benar-benar mewujudkannya dengan mengikuti demonstrasi dengan para buruh sendiri. Faktor yang keempat adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada dorongan atau desakan ekonomi para kaum buruh untuk mempertahankan hidup. Ini memaksa mereka untuk berjuang mempertahankan hak-hak mereka yang dianggap telah dilanggar oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kelompok kami memiliki beberapa tanggapan dan pendapat terhadap integrasi sosial disosiatif yang terjadi pada aksi demonstrasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu manfaat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Manfaat yang pertama adalah mendorong iklim berinvestasi. Iklim investasi yang berkualitas dapat menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ini merupakan upaya pemerintah untuk menuju pemulihan ekonomi, terutama dalam pandemi COVID-19 ini, sekaligus mengentaskan Indonesia dari yang namanya middle income trap. Manfaat yang kedua, adanya kepastian hukum hak-hak buruh. Contohnya adalah kompensasi yang berbasis kinerja dan produktivitas dari buruh sendiri. Manfaat yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Ini bisa terjadi melalui kemudahan perizinan UMKM. Manfaat yang keempat adalah bisa memutus rantai korupsi dan pungutan liar, terutama dalam melakukan perizinan usaha. Kelompok kami telah mengetahui bahwa kesamaan visi misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu penting. Harus ada kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sebagai wakil rakyat dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Penyampaian kebijakan atau peraturan seharusnya lebih transparan dan tidak tergesa-gesa untuk menghindari kesalahan penafsiran antar pihak. Poin yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya dengan Omnibus Law ini. Kebijakan Omnibus Law ini untuk menjaga ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Kelompok kami juga menyadari masyarakat yang berpendidikan dan berakhlak baik itu penting. Berpendidikan maksudnya itu bisa memahami suatu hal sebelum melakukan tindakan. Ini agar tidak mudah terpengaruh atau diprovokasi. Andai saja para buruh bisa mengerti isi dan manfaat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan lebih dalam, maka kesalahpahaman dan bahkan aksi demonstrasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bisa dihindari. Selain itu, kami juga menyadari pemimpin itu harus fokus kepada kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi saja. Ini agar tidak menciptakan sugesti negatif dalam anggota masyarakat melalui kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Apa hubungan integrasi sosial disosiatif dalam aksi demonstrasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan poin-poin UAP? Setelah menganalisa kasus ini, kelompok kami telah menemukan 2 poin UAP, yaitu berjalan bersama yang tersingkirkan atau walking with the excluded. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjamin kepastian hukum dan hak-hak buruh, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh. Yang kedua, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjaga keadilan atau fairness melalui upah yang berbasis kinerja buruh. Ini menyeimbangkan kepentingan negara untuk kemajuan ekonomi tanpa melupakan hak-hak buruh sendiri. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mendorong berkembangnya usaha kecil atau yang kita tahu sebagai UMKM melalui kemudahan perizinan dan memutus rantai pungutan liar serta birokrasi yang berbelit-belit.
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Ini bisa terjadi karena tadi berkembangnya usaha-usaha kecil dan membuat lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran. Poin UAP yang kedua adalah merawat rumah kita bersama, caring for our common home. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk memikirkan keberlangsungan ekonomi negara dalam jangka panjang. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini mengatur pemanfaatan lahan bagi masyarakat kawasan hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan sendiri. Berikut sumber-sumber yang digunakan oleh kelompok kami sebagai referensi dalam menganalisa aksi demonstrasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Salam sehat dan selalu bahagia!